Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini masih melanjutkan membaca hadis tentang menutup aurat orang Islam. Aurat yang dimaksud bukan aurat yang ada dalam tubuhnya, bukan, tetapi aib atau perbuatan yang tidak pantas untuk dilihat orang lain, atau kalau dilihat orang lain maka pelakunya akan malu. Itu namanya aurat. Nah, kita kalau melihat saudara kita terjadi seperti itu, maka kita dianjurkan untuk menutupinya. Artinya menutupinya itu adalah tidak membicarakannya atau tidak menyebarluaskannya. Cukup kita saja yang tahu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan orang yang profesinya sebagai wartawan kriminal. Wartawan yang isi beritanya selalu menceritakan tentang keburukan-keburukan atau memberitakan tindakan kriminal. Tentunya saja yang demikian ini hukumnya ya tergantung niatnya. Kalau niatnya kerja cari nafkah dengan cara seperti itu, tentu tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau dia niatnya dia memberitakan keburukan agar orang lain tidak tertimpa oleh keburukannya, barangkali masih bisa dibenarkan. Walaupun yang demikian ini juga masih fiktif-fiktif. Ketika seorang membaca berita kriminal, itu masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan menjauhi tindakan kriminal. Itu kemungkinan yang diharapkan banyak orang, dan barangkali juga yang diharapkan oleh para wartawannya. Tapi juga tidak sedikit setelah orang itu banyak membaca tindakan kriminal, justru dia malah belajar, ya, belajar melakukan tindakan kriminal. Dan itu juga banyak terjadi, ya. Maka kadang penjahat-penjahat pemula ketika dimasukkan penjara, itu sebenarnya kan tujuannya biar kapok dan meninggalkan kejahatannya. Tapi juga tidak sedikit karena di penjara dia bertemu dengan penjahat profesional, justru dia malah belajar. Ya, di penjara dia belajar sama penjahat-penjahat yang profesional, sehingga setelah keluar dia justru semakin jahat. Itulah yang terjadi. Maka hukum itu bisa berubah-ubah tergantung dari ilatnya. Wa anhu, dan hadis yang keempat ini masih diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala Abi Hurairah berkata, Utia didatangi sapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didatangi birojulin dengan seorang laki-laki qad syariba, yang sungguh dia telah punya kebiasaan minum minuman keras. Jadi suatu hari Rasulullah dilapori tentang seorang laki-laki pemabuk, sambil pemabuknya itu dihadapkan ke Rasulullah. Jadi bukan berita, tapi pelakunya ditangkap, dihadapkan ke Rasulullah untuk diadili. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, idribuhu, pukullah dia. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memukul pemabuk tadi. Qala, berkata sapa Abu Hurairah, faminna, maka di antara kita abdoribu, ada orang yang memukul biyadi dengan tangannya. Ada yang dia disuruh Rasulullah, jadi dia langsung nempeleng atau mukul gitu dengan tangan kosong. Wabdoribu, dan orang yang memukul bina'li, dengan sandalnya. Ada juga yang dia memukulnya tidak dengan tangan kosong tapi dengan sandalnya. Nah, ini juga tergantung sandalnya dari bahan apa, ya.
Mungkin kalau sandalnya dari bahan kulit, ya lumayan sakit. Tapi kalau zaman sekarang banyak sandal yang bahannya dari spon, dipukul pakai sandal itu ya nggak sakit. Tapi kalau pakai sandal saya pasti sakit, karena sandal saya terbuat dari kayu jati. Saya pakai sandal yang terbuat dari kayu jati. Itu kalau untuk mukul maling, mukul pemabuk pasti pingsan. Dari kayu. Ya, jadi ada yang mukul dengan tangan kosong, ada juga yang mukul dengan sandalnya. Wadharibu, dan orang yang memukul bisaubi dengan pakaiannya. Mungkin kalau kita pakai sarung, ya sarung itu kita pakai mukul. Nah, kalau dia bawa serban, ya mungkin serbannya itu dipakai mukul. Falaman sorofa, maka tatkala sudah bubaran, qala berkata sapa ba'dul qaumi, sebagian orang, ya menyumpai atau mendoakan keburukan kepada si pemabuk tadi. Ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Mendengar ada sebagian orang yang mendoakan keburukan kepada si pemabuk tadi, qala Rasulullah bersabda, la taqulu hakadza, janganlah kalian semua mengucapkan yang demikian ini. Artinya, seorang penjahat, pelaku tindakan kriminal, jika sudah dihukum, cukuplah dia menerima hukuman itu saja. Tidak usah ditambah-tambahi dengan dicaci maki atau didoakan keburukan. Itu tidak boleh itu. Sudah termasuk mendolimi. Ya. Jadi kalau seorang penjahat itu sudah dihukum, ya kita sudah cukup. Mudah-mudahan dengan hukuman itu dosanya sudah diampuni. Jangan kemudian kita tambah-tambah dengan kita sumpah-sumpahi, kita doakan keburukan, itu tidak boleh. Ya, itu kalau penjahatnya sudah dihukum. Berbeda halnya kalau misalkan penjahatnya tidak dihukum atau hukumannya tidak sepadan dengan kejahatannya, itu pasti akan mengundang sanksi sosial. Walaupun sudah dihukum, karena masyarakat tidak puas, bisa jadi masih dicaci maki, didoakan keburukan. Tapi ini yang terjadi zaman Nabi ini kan Rasulullah yang menghukum. Berarti sudah pas hukumannya itu. Ada yang mukul dengan tangan kosong, ada yang dengan sandalnya, dengan pakaiannya. Maka ketika ada yang mendoakan keburukan, oleh Rasulullah dilarang, la taqulu hakadza. Jangan kalian mengucapkan atau mendoakan yang seperti ini. La tu'inu, janganlah kalian menolong alaihi kepadanya asyaitona, pada setan. Jadi mendoakan keburukan pada orang lain itu termasuk tindakan yang menolong setan. Setan senang sekali kalau kita ini saling mensumpah, saling menyumpahi saudara-saudaranya. Setan senang sekali kalau kita saling caci maki. Di setan itu senang kalau dengan orang bertengkar itu senang. Ya. Jadi kalau ada orang bertengkar itu setan itu senang. Maka kalau kita terpancing, kemudian kita bertengkar, mencaci, saling caci memaki, berarti kita telah menolong misi dan visinya setan. Ya. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai kemarahan kita justru adalah menguntungkan setan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya ganti bab, tapi masih ada hubungannya. Babu qodoi khawajil muslimina. Khawaijil muslimina, bab menjelaskan tentang memenuhi hajat-hajat orang Islam, memenuhi atau membantu kebutuhan-kebutuhan orang Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alu, berbuatlah kalian semua al khaira, kebaikan, la'allakum, mudah-mudahan kalian tuflihuna, termasuk orang yang beruntung. Ya, Allah berfirman, kalian jangan segan-segan untuk berbuat baik kepada siapapun dan kepada apapun. Ya, jadi kalau berbuat baik itu jangan lihat kepada siapa atau kepada apa, tapi lakukanlah perbuatan baik itu karena melaksanakan perintahnya Allah. Dan kepada siapa kita berbuat baik itu juga tentunya kepada makhluknya Allah. Lah makhluknya Allah itu bukan hanya manusia saja. Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ya. Binatang pun juga ada yang kita piara, ada yang liar. Nah, ketika kita berbuat baik sama makhluknya Allah, walaupun hanya kepada binatang, jika niatnya karena Allah,
tentu ini juga satu kebaikan yang dicatat oleh Allah dan nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Maka dalam pengajian yang lalu sudah pernah kita bacakan hadisnya, ada seorang pezina yang diampuni dosanya oleh Allah karena dia ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Kemudian di cerita yang lain yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, beliau dapat kedudukan yang tinggi, diampuni dosanya karena menolong seekor anak burung yang terpisah dari induknya. Kemudian dalam kisah-kisah sufi malah lebih banyak lagi. Ada yang diampuni dosanya karena menolong seekor anak kucing yang kedinginan. Bahkan Imam Ghazali itu diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dapat kedudukan yang tinggi karena menolong seekor lalat yang kehausan. Jadi berbuat baik kepada siapapun dan kepada apapun, jika niatnya karena Allah, itu oleh Allah tidak akan disia-siakan. Akan dicatat sebagai amal kebaikan dan nanti Allah yang membalas. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik pada seorang, jangan berharap agar orang itu berbuat baik sama kita. Rugi. Ya, rugi. Tapi kita niatnya karena Allah. Kalau Allah nggak bakalan lupa. Kalau kita berbuat baik pada seseorang, bisa jadi orang itu lupa sama kita. Atau orang itu sudah lebih dulu meninggal daripada kita, sehingga dia tidak akan bisa membalas. Tapi kalau niatnya karena Allah, ya, maka Allah tidak akan melupakan apa yang pernah kita tanam. Ya. Jika seorang banyak berbuat kebaikan, maka dia akan beruntung. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma, dan apa saja taf'alu yang kalian berbuat min khairin berupa kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi dengan kebaikan tadi alimun, maha mengetahui. Jadi ketika kita berbuat kebaikan dalam bentuk apapun kepada siapapun, bahkan juga termasuk kepada apapun, jika semuanya dilakukan karena Allah, maka nanti Allah yang akan membalas. Jadi kalau kita membantu orang, jangan berniat supaya orang itu ganti membantu kita. Kalau kita menolong orang, jangan berniat agar orang itu nanti ganti menolong kita. Kita nanti akan kecewa. Ya, akan kecewa. Tapi niatkanlah semuanya itu karena Allah. Sehingga ketika kita banyak menolong orang, suatu saat kita perlu pertolongan, nanti Allah akan mengutus hambanya yang bisa jadi dia tidak kenal dengan kita, tapi hatinya digerakkan oleh Allah untuk mau menolong kita. Ya. Makanya hidup di dunia itu adalah ibaratnya bercocok tanam. Kalau yang kita tanam kebaikan, nanti panennya juga kebaikan. Tapi kalau yang kita tanam keburukan, nanti panennya juga keburukan. Maka kalau kita ngelihat teman kita panen kebaikan, kita jangan iri. Ya, jangan iri. Kenapa? Ya dia itu sedang memetik apa yang dia tanam. Kalau kita pengen seperti dia, ya kita harus banyak menanam. Itu kadang-kadang kita ini nggak ngelihat nanamnya, hanya pengen ketika ngelihat orang lain panen. Ya. Padahal kita pun kalau rajin menanam juga suatu saat akan panen. Itulah sekalian. Jadi dunia ini adalah ladang amal soleh. Dunia ini adalah kesempatan untuk bercocok tanam yang nanti akan kita panen di akhirat. Terlebih di bulan Ramadan ini. Ya, di bulan Ramadan ini setiap detik, setiap tarikan nafas, setiap detak jantung harus kita upayakan bernilaikan amal soleh. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan nikmat diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.